Itu yang kemudian juga kemarin sempat dibahas ya di DPR ya oleh salah satu ahli gizi itu kan dokter kan, bahwa ahli gizi di setiap PPPG ini juga bukan yang kemudian memang merupakan pakar gizi yang kemudian dimaksudkan begitu loh Bu. Coba saya Mbak, Respon Anda. mau nggak pakar gizi kerja di dapur MBG? Kita butuh 30.000. Saya sekalian mumpung di TV ini, kami butuh sarjana gizi. Kami kekurangan sekarang. Dan mohon dong anak-anak muda juga jangan disempelekan. Mereka juga apapun sekolah gizi loh. Mereka juga sekolahnya sekolah gizi, bukan dari sekolah lain gitu. Kasih kesempatan juga mereka. Ya. Mereka juga pengen jadi ahli, mungkin setahun lagi dia dari itu bisa jadi ahli gitu, ya. Kalau ada yang mau sekarang, misalnya ahli-ahli bekerja, kami butuh sekarang karena kami sudah kekurangan ahli gizi. Sudah habis yang sarjana-sarjana. Siapa tahu ada yang mau pindah ke dapur MBG, saya umumkan. Kami butuh, kira-kira sekarang ini masih kita butuh 25.000 lagi ahli gizi. Oke. Kalau begitu Bu, apa kemudian sanksi yang akan diberikan kepada para SPPG atau dapur-dapur ABG ini yang kemudian melanggar SOP? Salah satunya contoh mungkin di Sukabumi, Jawa Barat gitu kan. Ada SPPG MBG yang kemudian dicek laboratorium oleh Polri ternyata memang mengandung bakteri dan jamur. Ini fakta ditemukan di sana. Ya memang kan kita nggak makanya tadi saya awal kami salah. Mau itu ditemukan bakteri berarti yang salah kami, ya kan? Sanksinya? Sanksinya kan udah berulang kali saya ngomong di media. Per hari ini 40 dapur SPPG dari 45 yang berkasus kami tutup, yang 5 dalam proses. Sudah kami tutup. Tadi malam sudah dikirimkan surat. Semua 40 dapur itu ditutup. Lalu kepada SPPG-nya tadi sudah saya sebut, dinonaktifkan karena dianggap dia lalai. Karena dia adalah sebagai kepala dapur berarti dia harus bertanggung jawab. Ini kan mereka kan sudah dilatih kepemimpinan. Gak ada peringatan satu peringatan doang, gak ada langsung? Tidak ada. Kita tutup. Saya bilang kalau saya kenceng, nggak bisa. Ini menyangkut manusia, menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan anak-anak, nggak boleh main-main. Ini yang mitra-mitra, saya ingatkan ya para mitra. Anda kalau mau jadi mitra kan setengah mati, udah teriak-teriak, kapan punya kami, disahkan punya kami, tapi begitu menjadi mitra, jangan lepas tangan. Ikut dong mengawasi. Karena kalau ditutup yang rugi itu bukan kami, bukan anak-anak saja. Anda Pak yang sudah invest mungkin miliaran akan rugi. Ingat ya Mbak, kami hanya kontraknya 1 tahun dengan para mitra. Jadi per tahun kami perbaiki, jadi bisa kami stop di 1 tahun atau bahkan sebelumnya karena ada klausal kalau memang tidak bisa memenuhi standar-standar sesuai dengan juknis kami akan cut di situ. Jadi saya minta ini, saya mohon ini kepada para mitra. Bantu kami, jangan dibebankan kami yang harus ngawasi. Anda juga harus ngawasi, ikut ngawasi karena namanya mitra. Karena di dalam rekening aja kita berdua rekeningnya join, jangan cuma rekeningnya yang join, tapi kami harus kerjasama dalam pengawasan ini gitu, ya Mbak. Dan bagaimana juga kemudian Anda Bu Nani menjawab adanya isu benar 5.000 dapur MBG fiktif? Nah ini masalah lagi. Saya sebetulnya jadi harus menjelaskan lagi. Gimana kalau yang disebut fiktif itu? Ada dapurnya dikasih duitnya negara terus ternyata nggak dilakukan. Yang ditangkap masyarakat seperti itu. Dapurnya belum ada, duitnya negara juga nggak ada yang ngalir. Jadi di dalam pendaftaran itu kan kita mendaftarnya secara online, ya kan? Di dalam pendaftaran online itu sekarang saja yang daftar ini waktu itu sudah 90.000 apa 120.000 ngantri. Padahal kita butuhnya kan 30.000 dapur, 32.000 lah. Sekarang udah ada 120.000 mungkin yang antri. Semua kan masuk nih, kan susah masuk ke sini. Nah yang sudah bisa masuk mendapatkan ID itu melalui online itu, ya kan pendaftaran yang melalui online itu. Ya kalau misalnya ini, kan kita ini kan. Ternyata ada loh yang kalau yang ada orang, jadi gini, dulu di BGN tuh awalnya di pendaftarannya secara manual. Kan nanti menciptakan isu-isu. Kalau manual, ini bisa nyogok ke sana, ini bisa temennya. Lalu diubah. Bulan Januari atau Februari itu Januari diubah. Pendaftaran harus melalui punya dapur dulu dengan perlengkapan lengkap. Ya kan? Bulan Juni berubah lagi. Ini saya belum di sana loh ya. Bulan Juni berubah lagi menjadi adalah daftar dulu. Jadi titik-titiknya. Nah yang kelimpungan yang sudah membangun dapur ini kan karena belum dapat. Karena nggak mudah untuk masuk. Biasanya ini kalau yang punya ahli IT bisa disuruh
mungkin ngendon jam 12 malam, jam 4 pagi untuk bisa masuk ini. Nah, yang ternyata nggak punya dapur, ini malah bisa masuk gitu loh. Nah mungkin, bukan mungkin, ini yang disebut, yang ngomong sebetulnya 5.000 ini, ditemukan 5.000 itu dari BGN. BGN itu dia? Bukan dari DPR, maksudnya gini, pas kita dicek, kan itu selalu, ini sistem itu tiap hari minta laporan, kita di situ kasih waktu 45 hari. Begitu 45 hari tidak ada pembangunan dapur, itu tidak ada tanda-tanda pembangunan, itu jadi sistem. Jadi rollback, dia balik lagi ke awal untuk mendaftar awal lagi. Karena proses tadi antri itu ya? Iya, dia kemudian mana yang sudah bisa punya fotonya, ada persiapan di titik itu, dia kan di sistemnya nanti minta foto, minta perlengkapan dapurnya, sudah sejauh mana pembangunannya. Nah kalau nggak ada tanda-tanda selama 45 hari, itulah yang kemudian yang tadi itu kita sebut fiktif. Oke, karena kan khawatir kemudian isu ini justru dipelintir begitu Bu. Ya. Makanya kami kemudian ingin pertegas kepada seolah-olah bahwa ada dapur fiktif nggak ada, titik doang, karena ini orang kan juga mereka yang menciptakan gambling. Mungkin dia lagi cari-cari dulu investor, siapa tahu ini dapat gitu kan. Nah kita untuk mereka coba-coba ya itu kita kasih 45 hari. Tadi turun lagi setelah 45 hari, 20 hari gitu. Jadi langsung terus pembangunannya gimana progresnya. Kalau enggak ternyata cuma diperlihatkan bangunan doang, nggak ada renovasi apa-apa, ya langsung biarpun dia dalam masuk persiapan kita cut lagi gitu. Oke, dengan berbagai polemik isu yang kemudian dimainkan dalam program makan bergizi gratis ini Bu, kita kan tentu tidak ingin kemudian ini bergulir liar begitu ya, karena ini menyangkut nyawa anak-anak generasi emas kita. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional ke depan untuk kemudian bisa memangkas, memutus beragam polemik yang ada saat ini? Dijawabnya usai jeda Bu. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.